Sayang, aku kangen kamu. Maaf, belum bisa ketemu. Nih mas, biar nanti pas ceramah nggak seret. Makasih ya sayang, kamu perhatian banget. Iya dong, biar kamu semangat. Pokoknya jangan sampai sakit, karena aku tahu kamu kerja terus-terusan buat aku juga. Aku di sini selalu dukung dan doain kamu. Istri aku emang paling the best. Pak Ustadz, siap-siap ya, 5 menit lagi naik ke panggung. Iya. Aduh, udah hampir jam 9 aja, tapi hujan malah makin deres. Masih buka mbak? Masih pak, tapi bentar lagi mau tutup. Mau beli apa ya? Saya mau beli roti dong sama air mineral. Oh iya, tolong sekalian tambah pop mie deh. Totalnya 30.000 ya pak. Ini mbak, kalau boleh tahu biasanya jam berapa tutupnya? Jam 9, tapi kadang molor kalau lagi hujan kayak gini. Ini juga mau nunggu reda dulu sebelum pulang. Mbak Dinda, itu name tag-nya miring. Iya, makasih pak. Untung aja nggak jatuh. Oh, jadi nama kamu Dinda. Kenalin, saya Farid. Salam kenal, aku Dinda. Pak Farid emang orang sini apa gimana pak? Bukan, saya kebetulan ada keperluan bisnis di daerah sini. Saya ada usaha kain, jadi gini deh, kerjaannya mondar-mandir ngurusin bisnis. Oh iya, kamu pulangnya naik apa? Kok tadi di depan saya gak lihat ada kendaraan? Iya pak, saya biasa pulang pergi naik ojek online, soalnya nggak punya motor. Kalau gitu saya anterin aja. Kasihan kamu sendirian, mana hujan-hujan gini. Kebetulan saya bawa mobil. Loh, nggak usah repot pak, saya bisa naik ojek online kok. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya gak bakal apa-apain kamu kok. Lagian kalau naik ojek juga malah basah kuyup. Hujannya deras banget ini mah. Tapi bapak serius? Ya serius. Ya udah, saya tunggu di luar ya. Takut kamu mau beres-beres dulu. Santai aja, saya tungguin. Aduh, ini siapa sih? Kok tiba-tiba ada cowok baik gini? Tapi nggak apa-apa deh, walaupun udah agak om-om, yang penting kelihatannya baik banget dan berduit. Hahaha. Siapa tahu dia emang dikirim sama Allah buat jadi jodoh aku. Hehehe. Aduh, aku kenapa deg-degan gini ya? Udah, aku mau buru-buru beresin toko. Kasihan dia nungguin aku. Makasih ya Pak, udah baik banget pakai anterin saya pulang. Iya, sama-sama. Saya kasihan aja malam-malam gini lihat perempuan harus naik ojek online. Apalagi kalau hujan, ojek online kan agak susah. Iya sih Pak, tapi udah biasa sebenarnya. Jangan manggil Pak dong, panggil aja Farid. Kalau bisa sih aku kamu aja biar lebih santai. Ya ampun, hati aku makin berdebar-debar. Kamu pasti belum makan kan? Kita makan dulu aja ya, biar kamu gak kelaparan. Boleh, tapi ngerepotin gak nih? Enggak dong, tenang aja, jangan sungkan gitu. Aduh, aku baru pertama kali diajak makan malam kayak gini. Biasanya ya langsung pulang, nyuci, terus tidur. Emang biasanya gak pernah ada cowok yang ngajakin makan di luar? Enggak, aku belum pernah pacaran soalnya. Hah, masa sih? Cewek secantik kamu belum pernah pacaran? Biasa aja deh, aku pesen yang biasa aja, nasi goreng telur. Mas, 2 nasi goreng telur ya, sama 2 teh panas. Kamu tuh kayaknya kalem banget ya, cara ngomongnya juga enak, kayak Ustadz. Aku biasa aja, cuma emang kebiasaan ngomongnya gini agak lembut. Iya, jadi kayak adem gitu kalau dengerin kamu ngomong. Aku juga kaget kamu bisa sebaik ini sama aku, padahal baru kenal. Aku cuma kasihan ngeliat kamu kerja sendirian malam-malam. Dunia ini keras Dinda, kadang butuh seseorang yang jaga. Hehehe, makasih ya, aku juga ngerasa diperhatiin. Kalau capek bilang aja, siapa tahu aku bisa hibur kamu. Karena cewek biasanya kan gak selalu kuat, kadang butuh tempat buat bersandar, iya kan? Emang gak apa-apa kalau misalnya aku ada cerita-cerita soal diri aku ke kamu? Gak apa-apa Dinda, mulai sekarang kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau butuh apa-apa juga tinggal kabarin aku aja. Aku bakal ada buat kamu. Lah, baru pulang jam segini Dinda. Tumben banget. Biasanya jam 9 udah nemplok di kasur. Hehe, iya, tadi hujan gede, terus ada temen yang nganterin, sekalian diajak makan, jadi baru sampai kontrakan jam segini deh. Teman kerja. Oh, bajumu wangi banget kayak parfum cowok. Bukan teman kerja, ada pokoknya seorang, dia namanya Farid, ngomongnya halus banget tahu. Farid, siapa lagi nih?
Jangan-jangan gebetan baru ya? Gebetan apaan sih? Orang baru kenal, tapi entah kenapa dia tuh beda, ramah banget, nggak genit gitu loh. Pokoknya idaman deh. Udah mulai senyum-senyum sendiri nih. Jangan sampai kejebak loh. Kadang yang manis di awal ujungnya pahit. Aku tahu, tapi rasanya tenang aja kalau deket dia. Kayak ada orang yang benar-benar peduli. Ya udah. Yang penting jangan langsung percaya 100%. Dunia sekarang aneh, Din. Banyak laki-laki manis di bibir, tapi aslinya kayak setan. Bisa aja kamu, Sari. Dia ngechat, katanya makasih udah mau nemenin makan. Katanya aku orangnya sederhana tapi bikin nyaman. Waduh, itu udah kode, Din. Kalau cowok ngomong gitu, tandanya mulai suka. Hehehe, aku cuma jawab makasih juga biar nggak salah paham dulu. Tapi matamu nggak bisa bohong, Din. Kamu udah kelepak-kelepak kayaknya ya. Ih, apaan sih? Aku cuma seneng aja ada orang yang baik. Padahal kenalnya juga nggak sengaja. Ya, semoga aja beneran baik, bukan modus. Tapi aku doain kamu ketemu orang yang tulus ya. Amin. Kadang Tuhan ngirim orang di waktu yang nggak kita duga. Kok kamu ngajak aku sini? Aku kira kamu mau ngajak ngobrol di kafe atau tempat makan. Aku cuma pengen ngobrol tenang sama kamu. Di luar ramai banget, banyak orang. Aku pengen cerita sesuatu, boleh kan? Cerita apa? Kok kayaknya serius banget? Aku udah lama hidup sendiri. Istriku udah meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu aku nggak pernah ngerasain kebahagiaan lagi. Hah? Kamu serius? Maaf, aku nggak tahu. Kamu tahu nggak, Din? Dari pertama kali kita ketemu di minimarket, aku ngerasa ada sesuatu yang beda. Kamu sederhana, aku ngerasa tenang kalau di dekat kamu. Tapi aku takut. Aku nggak mau dibilang ganggu kehidupan orang. Apalagi kita belum lama kenal. Kamu nggak ganggu apa-apa. Aku yang nyari kamu, aku yang butuh kamu. Tapi aku takut salah jalan. Gak seharusnya kita ada di sini. Aku tahu kamu lagi susah. Ini bukan sogokan. Cuma aku pengen bantu. Anggap aja rezeki yang Allah titipin. Maksudnya apa? Aku nggak biasa dikasih uang begitu aja. Aku kerja, bukan nyari balas kasihan. Aku ngerti, tapi ini tulus, Din. Aku pengen kamu bahagia. Aku serius sama kamu. Serius? Maksudnya? Aku pengen nanti kalau semua udah siap, aku bakal nikahin kamu. Tapi untuk sekarang, biarin aku ngebahagiain kamu dulu. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak percaya kita bisa sejauh ini. Aku mau kamu menjadi pelengkap hidup aku. Kamu mau kan? Iya, aku mau. Tapi aku cuma takut dosa. Kamu gak usah takut. Aku bakal bahagiain kamu. Bu, yang ini berapaan sekilonya? 15.000 aja, Mbak. Mau berapa kilo? Sekilo aja, Bu. Sekalian semangkanya ya, Bu. Dinda ya? Wah, sekarang kelihatan makin cantik aja. Belanjanya juga banyak nih. Hehe, iya, Bu. Kebetulan lagi banyak kebutuhan, jadi sekalian beli. Dompetnya tebel amat, Tin. Udah ada yang nafkahin ya? Enggak, Bu. Ada aja rezekinya. Alhamdulillah. Jangan-jangan sekarang udah punya pacar kaya ya? Soalnya tiap sore aku lihat kamu dijemput pakai mobil hitam. Bener gak, Din? Enggak kok, Bu. Cuma temen aja. Kebetulan aku kan gak punya motor, jadi ada yang bantu nebengin. Oh, temen ya? Temennya baik banget sampai antar jemput gitu. Makasih ya, Bu. Saya duluan. Mari, Bu Mina. Dulu hidupnya susah banget. Sekarang kayak udah beda. Akhirnya pulang juga kamu, Mas. Hehe, iya sayang. Maaf ya, jadwalnya molor. Banyak urusan di luar kota. Urusan kerjaan, dakwah, atau urusan lain? Ya kerjaan lah sayang. Masa urusan lain? Kamu ini suka mikir aneh-aneh. Aneh-aneh, aku cuma ngerasa akhir-akhir ini kamu beda. Pulang makin jarang. Ngabarin aku aja sesekali doang. Iya maaf ya, soalnya banyak jamaah yang suka nelpon minta waktu buat konsultasi. Jadi aku gak sempet ngabarin kamu. Tapi kamu terlalu sibuk sampai gak ada waktu buat aku.
Ya ada lah sayang, aku kan kerja buat kita juga. Kamu maunya gimana emang? Aku di rumah aja jadi pengangguran. Siapa mas? Kok buru-buru banget matiin panggilannya? Nggak tahu, sekarang banyak nomor asing nelponin aku. Udah biarin aja, nggak penting. Ya udah, aku mandi dulu ya. Minta tolong siapin makan, aku lapar banget soalnya. Hah? Dek, nomor siapa ini? Kalau Mas Farid gak kenal sama nomornya, harusnya gak mungkin dia simpen dan kasih nama kayak gini. Aku curiga deh, kayaknya Mas Farid bohong. Aku bakal cari tahu, jangan sampai Mas Farid nyembunyiin sesuatu dari aku. Mas, kok tumben malam-malam begini datang? Katanya lagi di luar kota. Iya, baru balik sore tadi. Aku langsung kesini kangen sama kamu. Ya ampun, padahal kita belum lama udah ketemu. Aku bawain sesuatu buat kamu. Astaga mas, kalung ini mahal banget. Ngapain sih repot-repot beliin? Anggap aja hadiah kecil. Aku senang lihat kamu pakai sesuatu yang cantik. Lagian ini cuma rezeki titipan. Jangan lupa nanti dipakai ya. Tapi mas, aku nggak enak. Aku takut dibilang apa-apa. Aku udah cukup kok. Nggak usah dikasih apa-apa. Uang yang kamu kasih aja udah lebih dari cukup. Nggak usah takut. Aku cuma pengen kamu ngerasa dicintai. Mas, aku benar-benar terharu. Aku baru pertama kali berlakukan kayak gini. Kamu berhak bahagia sayang. Aku benar-benar pengen bahagiain kamu. Aku percaya mas. Aku percaya kamu orang baik. Aku cuma pengen kita bisa kayak gini terus. Bisa sama-sama. Udah jangan mikir macam-macam. Malam ini istirahat aja biar besok kamu semangat kerja. Aku harus berangkat lagi subuh. Jadi gak bisa lama-lama ketemu kamunya. Pergi lagi. Padahal baru dateng. Iya ada kerjaan. Tapi aku bakal sempetin ketemu kamu lagi kalau ada waktu kosong. Ya udah deh. Kamu hati-hati ya di jalan. Udah rapi belum mas? Jangan lupa minum dulu. Suara kamu agak serak. Udah cukup kok. Habis perjalanan jauh tenggorokan jadi kering terus rasanya. Aku seneng deh, akhirnya bisa ikut lagi. Biasanya kamu gak mau aku temenin. Bukan gak mau sayang, cuma takut kamu capek. Acara kayak gini kan kadang sampai malam. Capek gak apa-apa, yang penting bisa bareng kamu. Aku kangen lihat kamu ceramah langsung. Oh iya, aku ambilin minum ya, buat nanti di panggung. Sayang, aku kangen kamu. Maaf, belum bisa ketemu. Nih mas, biar nanti pas ceramah nggak seret. Makasih ya sayang, kamu perhatian banget. Iya dong, biar kamu semangat. Pokoknya jangan sampai sakit, karena aku tahu kamu kerja terus-terusan buat aku juga. Aku di sini selalu dukung dan doain kamu. Istri aku emang paling the best. Pak Ustadz, siap-siap ya. 5 menit lagi naik ke panggung. Iya siap, makasih. Bismillah, semoga lancar. Aku mau ceramah dulu ya sayang. Iya mas, semangat ya. Din, rame banget ya. Katanya ustadz yang ceramah ini terkenal. Suaranya adem banget kalau ngomong. Aku baru pertama kali ikut pengajian besar kayak gini. Aku nggak sabar pengen denger ceramahannya langsung. Kira-kira seadem apa ya suara ustadz itu? Iya, aku juga nggak sabar. Katanya ustadznya juga datang jauh-jauh dari luar kota loh. Bapak Ustadz Farid sebentar lagi akan naik ke panggung. Hadirin sekalian harap tertib. Siapa tadi namanya? Ustadz Farid, kenapa? Farid. Cari, itu dia. Siapa? Kamu kenal ustadz itu? Itu Farid, Sar. Pria yang aku ceritain itu, yang katanya pengusaha kain. Astaga, Dinda, kamu yakin? Aku yakin, aku hafal suaranya, senyumnya, semuanya. Saudaraku sekalian, kita semua adalah hamba yang butuh ampunan. Jauhilah zina dan perbuatan yang menodai kehormatan diri. Dia ngomong soal dosa, Sar, tapi dia sendiri ngelakuin semua itu ke aku. Udah, Din, jangan nangis di sini. Ayo kita pulang aja. Jangan langsung pulang, kita tetap di sini. Aku harus tahu kebenarannya, Sar. Aku harus pastiin semua ini bukan cuma mimpi buruk. Mas Farid.
Dinda, ngapain kamu kesini? Gila ya? Jangan bikin ribut di sini. Aku cuma pengen nanya satu hal, Mas. Semua yang kamu omongin di atas panggung tadi tentang dosa, tentang kesucian, itu semua buat siapa? Dan kenapa kamu bohongin aku? Katanya kamu pengusaha. Terus ini semua apa, Mas? Jelasin. Kamu salah paham. Aku nggak ada maksud apa-apa. Ini bukan tempatnya buat ngomongin ini. Mas, kamu bilang kamu duda. Kamu bilang semua hubungan ini halal. Ternyata kamu bohong. Kamu ustadz, Mas. Ustadz yang ceramain orang soal zina, tapi malah nyentuh perempuan tanpa nikah. Gila ya kamu. Jangan ngomong keras-keras. Orang bisa denger, Din. Aku ustadz yang dihormatin. Jangan sampai ada yang tahu aib aku. Cukup kamu aja. Dan kalau sampai semua ini kebongkar, justru kamu sendiri yang bakal kena batunya. Orang-orang bakal nganggap kamu perempuan murahan. Jadi gitu ya. Semua yang kamu lakuin cuma permainan. Aku cuma pelarian buat kamu. Udahlah, Din. Aku nggak mau ribut di sini. Jangan nyari masalah. Nanti kamu nyesel. Mas Farid, aku dari tadi liatin kalian berdua. Jadi ini yang kamu sembunyiin selama ini? Sayang, aku bisa jelasin. Nggak usah, aku udah ngerti semuanya. Sayang, dia siapa, Mas? Jelasin ke aku, Mas Farid. Maaf, dia istri aku. Dina, kamu dari tadi belum makan apa-apa. Aku lihat kamu diam aja kayak gitu. Jangan sedih terus dong, Din. Sar, semua yang aku percaya ternyata bohong. Mas Farid bukan duda. Dia suami orang. Apa? Serius? Kamu dapat dari mana kabar itu? Aku lihat sendiri, Sar. Istrinya datang waktu aku ketemu dia di belakang panggung pengajian. Aku ngerasa hina setelah tahu kebenarannya. Ya Allah, Din. Aku udah curiga dari awal. Tapi aku nggak nyangka bakal separah ini. Kamu udah ketipu orang alim, Din. Semua barang-barang yang dia kasih udah nggak ada gunanya lagi. Kamu mau ngapain sama barang-barang itu? Aku mau bakar semuanya, Sar. Kalung, cincin, uang, semua yang dia kasih. Aku nggak mau inget lagi. Yakin, Din? Kadang kenangan gak bisa hilang cuma karena dibakar. Aku tahu, tapi aku pengen mulai dari nol. Aku nggak mau terus ngerasa najis setiap lihat barang-barang ini. Udah, Din, udah. Anggap aja ini pelajaran. Tuhan masih sayang. Makanya kamu dikasih kesempatan buat sadar dari kesalahan ini. Aku capek, Sar. Capek banget. Aku cuma pengen bahagia, tapi akhirnya dihianatin kayak gini. Mungkin ini caraku buat benar-benar berhenti percaya sama janji manis manusia. Bu Nadia, saya mau minta maaf. Aku cuma pengen bicara sebentar. Aku gak marah. Aku cuma mau semuanya jelas. Saya minta maaf, Bu. Sumpah saya nggak tahu kalau Ustadz Farid masih punya istri. Dia bilang istrinya udah meninggal. Aku percaya kamu gak tahu, tapi kamu harus tahu. Yang hancur bukan cuma kamu, aku juga. Saya malu, Bu. Malu sama diri sendiri. Saya udah ngerusak rumah tangga orang tanpa sadar. Aku gak benci kamu, aku kasihan karena kamu juga korban dari kebohongan orang yang sama. Kalau aku tahu dia Ustadz, aku nggak bakal nyentuh tangannya sekalipun. Hidup ini memang aneh. Kadang yang paling pandai bicara soal surga malah nyeret orang lain ke neraka. Maafin aku salah.